Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, dan peran pembelajaran tematik di masa sekarang dan masa depan. Saya Alvin Haramalia, NIM akhir 138. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pembelajaran tematik. Yang pertama adalah memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami materi tersebut. Maksud dari poin pertama adalah dalam pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami materi tersebut sebab pembelajaran ini menggabungkan bidang studi satu dengan bidang studi lainnya yang dijadikan menjadi tema. Disinilah guru dituntut untuk kreatif dan variatif dalam menghadirkan suasana pembelajaran yang tepat. Yang kedua adalah membuka ruang yang kelas untuk peserta didik dalam mengalami sebuah pengalaman belajar yang lebih bermakna, menyenangkan, dan menarik. Maksudnya adalah peserta didik itu dapat membangun keterkaitan antara pengalaman dengan pengalaman lainnya, atau pengetahuan lainnya, atau juga pengetahuan satu dengan pengalaman lainnya, sehingga pembelajaran tersebut lebih bermakna, menyenangkan, dan menarik. Saya Wadatul Madinah dengan NIM akhir 128 akan menjelaskan tentang fungsi pembelajaran klasikal dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, sebagai alat satu-satunya sumber informasi serta peserta didik yang pasif. Maksud dari poin pertama yaitu pengawas dan pelaksana dalam proses pembelajaran ini. Peserta didik yang pasif cenderung memiliki sikap diam pasrah terhadap apa yang akan terjadi, serta cara untuk mengatasi hal tersebut yakni memberi sentuhan pada didik peka anak sebagai orang tua sekaligus sebagai pendidik bagi anak, dan memiliki rasa kesabaran. Dan siswa yang pasif ini harus cepat untuk memahami pembelajaran yang akan diajarkan oleh pengajar. Yang kedua, sebagai bahan pendukung proses pembelajaran. Maksud dari poin ini yaitu bahan yang digunakan bisa meliputi buku, internet, guru, dan ada pula bahan yang berbasis cetak, teknologi, praktek, dan bahan pengajaran yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual. Yang pertama yaitu media utama dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sangatlah penting dalam mewujudkan proses belajar yang baik. Dengan adanya media pembelajaran, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif, dan hal ini akan memberikan dampak positif bagi hasil belajar. Hasil belajar yang baik dapat terwujud karena proses belajar yang baik, dan proses belajar yang baik karena adanya media pembelajaran yang mendukungnya. Yang kedua yaitu alat dan media sebagai penunjang pembelajaran individual. Alat dan media sebagai penunjang dalam pembelajaran tematik yaitu digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dan membantu guru dalam menyampaikan materi, serta membantu siswa memperoleh informasi. Dengan tersedianya alat dan media dalam pembelajaran tematik, proses pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Saya Dia Iza Alfisyar dengan NIM akhir 131 akan menjelaskan sedikit mengenai peran pembelajaran tematik. Pada masa sekarang ini, peserta didik tidak lagi menjadi sebuah objek, akan tetapi mereka telah menjadi subjek atau dapat dikatakan sebagai pelaku, yang dimana mereka ini akan berperan dalam menumbuhkan kurikulum, kegiatan belajar, dan dapat bersifat secara langsung pada pendidik atau gurunya saat pembelajaran. Atau bisa juga
dikatakan bahwa pembelajaran saat ini telah berpusat kepada peserta didik. Adapun poin-poin peran pembelajaran tematik antara lain 1. Peserta didik dapat mempelajari pengetahuan setiap kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 2. Dengan adanya subtema yang ditentukan, peserta didik akan mudah mempelajari pembelajaran materi tersebut. 3. Pemahaman peserta didik dari pembelajaran materi yang lebih mendalam dan berkesan. 4. Kompetensi bahasa dapat dikembangkan dalam hal yang berkaitan dengan pelajaran dan pengalaman pribadi dari peserta didik. 5. Peserta didik dapat merasakan manfaat dari pembelajaran materi yang telah disajikan. Saya Agnes Kusumawati dengan akhiran NIM 023. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan tematik. Pembelajaran tematik dikembangkan selain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, diharapkan para peserta didik juga dapat yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan dapat memahami konsep yang dipelajari melalui pengamatan langsung atau nyata, dan menghubungkannya dengan konsep lain yang dipahaminya. Yang kedua, meningkatkan gairah dalam belajar. Peserta didik lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata atau langsung untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran yang lain. Contohnya seperti kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi para peserta didik. Karena pada tahun sekarang di jenjang sekolah dasar atau SD menggunakan kurikulum K13, yaitu kurikulum yang menggabungkan mata pelajaran lain dalam satu tema. Di satu tema itu akan menjelaskan beberapa materi, sepertinya ada 3 mata pelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia, matematika, ataupun IPA. Nah, 3 pelajaran ini akan digabungkan dalam satu buku atau satu tema. Yang ketiga adalah memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Maksudnya, pembelajaran tematik akan terjadi jika eksplorasi. Eksplorasi adalah penyelidikan secara langsung atau nyata dari suatu tema yang merupakan inti dalam pembelajaran berjalan secara wajar. Selain itu, dibutuhkan juga peran aktif siswa atau peserta didik dalam eksplorasi tema tersebut agar dapat dipelajari dengan mudah. Karena banyak peserta didik yang jika dia tidak tertarik dengan mata pelajarannya, dia juga tidak mau belajar secara berlangsung. Oleh sebab itu, pada kurikulum tahun ini yaitu K13 terdapat 3 materi. Nah, di salah satu 3 materi ini pasti ada kegemaran atau kesukaan para peserta didik. Oleh sebab itu, jika dia gemar di salah satu 3 materi ini, dia pasti akan mau belajar, mau menyimak, serta mau memahami isi dari materi tersebut. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Wilujeng dari Prodi PGSD semester 3, kelas A3. Tujuan dari pembelajaran tematik adalah yang pertama, dapat memudahkan siswa dan guru untuk lebih memfokuskan dan memperhatikan satu topik atau tema tertentu. Yang kedua, dapat mengembangkan kompetensi berbahasa yang lebih baik dengan mengaitkan pelajaran yang lain serta dari pengalaman kepada siswa. Yang ketiga, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu sehingga dapat dipersiapkan dan diberikan dalam waktu 2 atau 3 kali pertemuan atau dengan cara memberikan dengan pengayaan. Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan dalam mengelola dan memanfaatkan sebuah informasi. Yang kelima, dapat mengembangkan sikap positif yang lebih baik seperti memiliki nilai budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan sosialisasi yang tinggi seperti memiliki
bersikap toleransi, bekerja sama, berkomunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.